Ini informasi ringan, ada seorang pria di Tasikmalaya yang mampu memanfaatkan limbah kulit kayu menjadi kopiah atau peci yang berkualitas tinggi, kualitasnya bagus. Kopiah kulit waru itu bahkan telah diekspor ke sejumlah negara di Asia, bahkan Eropa. Siapa sangka kulit kayu pohon waru bisa dimanfaatkan menjadi kopiah yang apik dan menarik. Ide membuat peci berbahan kulit waru ini terlintas di kepala Endin, warga Cisayong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Awalnya Endin hanya iseng memanfaatkan limbah kulit kayu di sekitar rumahnya untuk membuat tas. Ia lalu mencoba menciptakan kopiah dari bahan kulit kayu waru yang tersisa. Kopiah unik buatan Endi ternyata diminati banyak orang. Ia pun memberanikan diri membuka usaha kerajinan kopiah kulit kayu waru, meski di tengah pandemi COVID-19. Kreativitas Endin bersama sejumlah karyawannya pun berbuah manis. Peci unik itu laku terjual ke sejumlah wilayah Nusantara, bahkan diekspor ke mancanegara seperti Turki dan Dubai. Di bulan Ramadan hingga Idul Fitri kemarin, permintaan produksi kopiah meningkat drastis hingga 100%. Kopiah kulit waru ini disukai banyak orang lantaran bahannya yang ringan, nyaman, dan tidak panas. Artinya mungkin lah udah biasa dari kain, mungkin jenuh mungkinnya ada seperti kayak bahan-bahan yang motif baru, nah, jadi agak semangat lagi konsumen pemakai itu. Apalagi pakainya kan enak, ringan, dingin gitu, nggak panas. Nggak panas ini dipakainya. Satu kopiah yang dipadu-padankan dengan bahan kain ini dijual seharga Rp50.000. Endin berharap usahanya menjadi solusi mata pencarian baru di tengah pandemi COVID-19. Eko Setiabudi melaporkan dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Masya Allah, ini sungguh inspiratif, begitu kreatif dan pandai melihat peluang, apalagi di masa pandemi seperti ini. Tapi Ustaz, saya ingin tanya, kalau peci sendiri ya, imamah kalau nggak salah ya dalam bahasa Arabnya ya, ini apakah dianjurkan pada saat ibadah sholat saja atau memang baik digunakan setiap saat oleh ikhwan, oleh laki-laki muslim? Ya, ini kan kopiah atau sejenisnya. Ya bisa peci, bisa kopiah, bisa imamah tadi, tergantung di mana dia mengenakannya. Ya kalau di Indonesia namanya kopiah, mungkin beberapa tempat namanya peci, ada imamah tadi. Ini adalah sesungguhnya salah satu dari simbol atau jati diri dari keislaman seseorang. Namun tentu tidak ada kewajiban untuk mengenakan ini. Hanya ketika kita sama dengan kita mengenakan baju yang tertutup, baju yang rapi, tentu kita terpandang baik di mata orang banyak. Betapa kalau semuanya ya menjalankan ini ya berpakaiannya bagus gitu ya, nikmat untuk dipandang, bagus. Maka ini menjadi ya jati diri dia bahwa seorang muslim itu mencintai keindahan. Seperti pula Allah amat sangat mencintai keindahan. Allah Maha Indah dan amat sangat mencintai keindahan. Apalagi kalau kita mengenakannya dalam suasana-suasana tertentu, ada tradisi tertentu, misalnya untuk ya walimah atau acara-acara tertentu, ada acara budaya, acara kenegaraan, itu kan akan dilihat oleh masyarakat bahwa ini wujud dari jati diri seorang yang dipandang baik di sisi Allah karena ia dipandang baik oleh manusia. Hanya memang tidak wajib, ya baik untuk sholat pun tidak wajib, karena yang penting dalam sholat misalnya seseorang menutup aurat, maka sholatnya adalah sah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, tapi saya setuju, ini merupakan simbol yang menarik, yang indah untuk dilihat. Saya juga minta izin sama produser nanti buat besok-besok siaran kayak Ustaz pakai peci. Tapi Ustaz, kabarnya saya juga mendengar bahwa kita harus berhati-hati dalam menggunakan simbol ini. Khawatirnya pada saat ibadah wajib bisa mengurangi syarat sah atau sunahnya ibadah, Ustaz. Seperti apa kaidah menggunakan peci yang benar pada saat kita sholat atau sujud begitu? Ya, betul dikatakan oleh Nabi ada anggota sujud. Nah, anggota sujud adalah seluruh wajah kita, jangan sampai tertutup. Ya, misalnya ada rambut yang masuk, kenapa kemudian dahulu isyaratnya dengan kopiah atau sejenisnya agar rambut kita betul-betul tidak menghalangi sujud kita. Kalau tidak ada menghalangi, maka syahlah sujud seseorang. Demikian juga aksesori yang lain, perhiasan-perhiasan untuk ibadah itu tetap menganut kepada syarat dan rukun yang berlaku. Ini perhiasan, ini aksesori, ini kecantikan, ini keindahan. Keindahan itu adalah untuk menambah
ya kekhusyuan kita di dalam beribadah. Namun tetap patokan awal adalah syarat dan rukunnya terpenuhi. Selama itu terpenuhi tidak ada masalah. Mau mengenakan yang warna putih, yang warna hitam, atau tadi dengan kayu, ataupun yang lain. Bahkan ini Mas Jimmy ada pengalaman menarik saya ketika ke Uzbekistan. Itu mereka amat sangat menghargai kalau kita mengenakan kopiah hitam seperti ini. Kenapa yang mereka ingat itu adalah Soekarno katanya, subhanallah, di Uzbekistan. Tempat makam Imam Bukhari rahimahullah. Sehingga ini juga menjadi catatan bagi kita. Ada penghargaan khusus, ada keindahan, ada penampilan dan sejenisnya, namun tetap mematuhi syarat dan rukun jika itu digunakan untuk beribadah. Jangan pula banyak gitu ya, tulisan-tulisan sehingga orang lain terganggu dengan ibadahnya karena yang dibaca adalah tulisannya. Itu juga tentu dihindari agar orang khusyuk di dalam beribadah. Jadi sesungguhnya peci atau kopiah ini membantu agar rambut tidak menutupi dahi. Tapi beberapa justru ada peci yang malah menutupi dahi, Ustaz. Jadi pada saat sujud yang terkena kening adalah bukan kulit kita tapi peci. Itu bagaimana hukumnya? Ya, untuk itu sebelum dia sholat ya dia naikkan ke atas sedikit. Ya mungkin kalau di luar sholat kan memang ada kekhasan lah. Ada kekhasan orang itu ya, kopiahnya ke depan banget. Ya itu khasnya masing-masing, tidak ada masalah. Itu tidak melanggar ya. Hanya ketika sholat dipastikan. Tadi syarat dan rukun itu adalah yang utama untuk dipenuhi. Setelah itu silakan. Kita bisa berkreasi, bisa menunjukkan kecantikan kita, keindahan kita, kepatutan kita sebagai bagian dari estetika di dalam kita mengenakan pakaian dan busana yang sangat mulia. Baik, terima kasih ilmunya Ustaz. Alhamdulillah informasi soal peci tadi sekaligus menutup berita yang dilengkapi dengan tausiah melalui Ustaz Atabik dan menutup jumpa kita di segmen 2 Muslim Update ini. Terima kasih Ustaz atas waktu dan juga tausiah yang diberikan kepada kita semua pemirsa Acuan TV. Semoga sehat selalu, kita bisa ketemu lagi dalam Muslim Update berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Jami. Baik, salam buat keluarga Ustaz.